Hai, halo semua. Selamat datang di 618 chapter ketiga. Pada chapter kedua sebelumnya, kita sudah belajar tentang cara menentukan tren pergerakan harga. Buat kalian yang sudah menonton full chapter kedua, seharusnya kalian sudah bisa mengidentifikasikan tren yang terjadi. Apakah trennya sedang naik, turun, atau sideways? Buat kalian yang belum menonton chapter sebelumnya, wajib untuk menonton terlebih dahulu chapter-chapter sebelumnya, karena chapter-chapter ini akan berlanjut satu dengan lainnya. Jadi, jangan ada yang dilewatkan ya, karena kita akan menganalisis secara teknikal dengan bertahap sesuai dengan chapter-chapter yang sudah dibuat dan yang akan dibuat ke depannya. Kalian bisa klik link di pojok kanan atas untuk menonton chapter-chapter sebelumnya. Di chapter ketiga ini, kita akan belajar tentang support and resistance. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan, kalian bisa subscribe channel ini terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan chapter-chapter selanjutnya, dan juga like dan bantu share video ini agar makin banyak orang yang bisa belajar analisa teknikal. Tonton chapter ini sampai habis agar kalian bisa memahami secara teori dan secara prakteknya. Konsep support and resistance sangat penting bagi para trader. Pada dasarnya, support and resistance merepresentasikan area di mana pergerakan harga diperkirakan akan terhambat atau berbalik arah. Support adalah area di mana tingkat harga di harga yang sedang turun cenderung bergerak melambat atau berbalik. Artinya, harga lebih memiliki kecenderungan untuk memantul dari level ini daripada menerobosnya. Namun, bila mana harga ternyata telah melewati level ini, kemungkinan besar harga akan berlanjut turun sampai menemukan level support lainnya. Resistance adalah tingkat harga di mana harga yang sedang naik cenderung bergerak melambat atau berbalik. Artinya, harga lebih memiliki kecenderungan untuk memantul ke bawah dari level ini daripada menerobosnya. Namun, bila mana harga ternyata menerobos level ini ke atas, maka akan membukakan jalan bagi harga untuk berlanjut naik sampai menemukan level resistance lainnya. Support and resistance juga memiliki fungsi sebagai area untuk menentukan di mana harus membeli, menjual, atau take profit, dan juga batas kerugian atau stop loss. Support and resistance terbagi menjadi dua, yaitu major support and resistance serta minor support and resistance. Major support and resistance yaitu area yang sulit ditembus dan dapat memantulkan harga dengan signifikan. Sedangkan minor support and resistance adalah area yang mudah untuk ditembus oleh harga dan biasanya digunakan untuk titik awal mengidentifikasi perubahan tren pergerakan harga. Support and resistance dianalogikan seperti atap dan lantai, dan harga adalah bolanya. Ketika bola tersebut dilempar ke atas, maka bola akan mengenai atap lalu memantul ke lantai, dan akan terus-menerus seperti itu sampai ada tekanan yang kuat pada bola untuk menembus atap atau lantainya. Dan ketika bola berhasil menembus atap, maka atap yang berhasil ditembus tadi secara otomatis akan menjadi sebuah lantai yang baru. Begitupun sebaliknya, ketika lantai berhasil ditembus, maka lantai tersebut akan menjadi sebuah atap yang baru. Seperti itulah ilustrasi tentang harga terhadap support and resistance. Ada 3 cara menentukan support and resistance yang bakal dibahas di playlist 618 class, yaitu yang pertama, classic support and resistance atau support and resistance statis, biasanya menggunakan garis horizontal untuk menentukan area support and resistance-nya. Yang kedua, dynamic support and resistance atau support and resistance dinamis yang biasanya menggunakan garis trendline dan juga indikator moving average. Yang ketiga adalah Fibonacci. Seperti yang diketahui bahwa angka-angka Fibonacci dapat menghasilkan sebuah rasio yang dapat dijadikan sebagai support and resistance. Agar tidak menjadi pembahasan yang panjang, pada chapter ini akan dibahas terlebih dahulu tentang classic support and resistance. Agar lebih jelasnya, kita akan praktek langsung pada chart. Pada layar sudah tampil chart Bitcoin USD. Pada chart ini juga nanti kita akan tentukan area major dan minor support and resistance-nya. Major support and resistance pada contoh kali ini akan kita pergunakan sebagai target profit, sedangkan support and resistance minornya akan kita gunakan sebagai referensi dan juga konfirmasi untuk melakukan entry. Baik, kita langsung saja menentukan area major support and resistance-nya. Yang
pertama, silakan ambil garis horizontal. Lalu ini adalah area major resistance yang berwarna hijau. Lalu ini ada major support, saya ubah menjadi warna merah. Lalu ini ada major support juga. Lalu ini major support. Lalu ini major support. Dan ini juga major support. Dan major support. Setelah kita mengetahui area-area major support, maka itu juga sudah akan mengetahui di mana kita akan melakukan take profit, karena pada dasarnya ketika harga sudah menyentuh area major resistance, maka harga akan memantul sampai mengenai area major supportnya, dan dia akan kembali memantul ke area major resistance, atau bahkan bisa menembus dan membuat sebuah major resistance yang baru, seperti ilustrasi atap, lantai, dan bola yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada saat ini, Bitcoin sedang membuat sebuah secondary reaction dari sini, dan dia akan membuat secondary reaction untuk melakukan penerusan kenaikannya. Maka yang harus kita lakukan adalah di mana harga akan berhenti dan mulai berbalik, seperti yang sudah dipelajari pada chapter kedua tentang tren pergerakan harga. Maka kalian sudah mengenal yang namanya swing high atau swing low, yang mana swing high tersebut adalah resistance dan swing low adalah support. Yang mana area swing tersebut seperti ini yang saya lingkar ini adalah swingnya. Buat kalian yang belum menonton, silakan klik link di pojok kanan atas untuk menonton chapter kedua. Jadi lingkaran-lingkaran ini adalah swingnya, dan swing ini adalah minor support and resistance. Jadi bisa dikatakan ketika harga sedang turun, ketika harga membuat primary, secondary, lalu membuat primary, membuat secondary, lalu primary yang baru, di secondary, primary, dan secondary yang baru, maka kalian sudah tahu bahwa pola sudah berubah dan kode-kode juga sudah berubah, yang mana dari bullish menjadi bearish. Dan di sini kita bisa lihat ketika harga berhasil menembus support, yang mana supportnya adalah yang ini, dan dia berbentuk base. Base itu adalah kumpulan pergerakan harga yang bergerak di satu tempat, atau juga kalian bisa menyebutnya dengan sideways karena harga bergerak hanya di seputaran area-area tersebut, lalu menembus area base-nya. Maka area base tadi akan menjadi sebuah area resistance yang baru. Kita bisa lihat ketika harga menembus base lalu berhenti di area support. Ini adalah support sebelumnya, ini ada area support yang sebelumnya. Dia akan memantulkan harga sampai ke area base yang tadi, lalu kembali meluncur ke bawah, dan area support ini akan menjadi sebuah atap atau akan menjadi resistance yang baru yang dapat memantulkan harga seperti ini. Dia melebihi area resistance yang ini untuk mencari base kecil yang ada di sini.
Jadi pada saat kalian menganalisa sebuah support and resistance dan hendak entry menggunakan teknik support and resistance, cari terlebih dahulu di mana area minor support resistance-nya, lalu cari area base di dalamnya. Maka harga sering akan memantul di area base tersebut. Setelah itu, setelah dia menyentuh base-nya, lalu dia akan meneruskan penurunan. Support yang ini telah ditembus dan menjadi resisten. Lantai yang ditembus akan menjadi sebuah atap yang baru. Lalu dia meluncur kembali ke bawah menembus major support-nya. Ketika sudah sampai di sini, dia akan naik ke atas untuk melakukan retest pada area support-nya yang sudah ditembus dan menjadi resistance. Ini area major support yang kedua. Setelah major resistance lalu menjadi major support yang pertama, ini major support yang kedua, dan harga saat ini sedang berputar-putar saja di area major support kedua. Dan apabila harga ini berhasil menembus ke bawah seperti ini, maka dia akan mengincar area major support yang ketiga, dan dia akan mulai memantulkan harga ke area support yang telah menjadi resistance, lalu membuat support yang baru, dan dia akan mengincar resistance yang sebelah sini, lalu melakukan retest pada resistance yang sudah ditembus dan menjadi support, dan mencari resistance yang baru. Kita dapat mengasumsikan pergerakan harga seperti itu dikarenakan ini adalah area major supportnya, dan ini juga area major supportnya, dan bisa jadi ini adalah sudah area supportnya. Bisa jadi dia akan menjadi bentuk seperti itu. Lalu dia mencari resistensi yang ini, memantul di area resistensi yang sudah ditembus dan mencari resistensi yang baru sampai harga kembali ke area major resistance-nya. Tetapi apabila harga meneruskan penurunannya, maka targetnya adalah area major support sebelah sini, dan dia akan memantul ke sini, dan mungkin saja dia akan meneruskan penurunannya sampai ke arah sini untuk menemukan support yang ada di bawahnya. Lalu teknik entry-nya adalah pastikan harga sudah menembus area support yang sebelah sini. Kalian bisa ambil rectangle atau persegi, lalu membuat kotak dari candle close-nya sampai ke shadow-nya. Jadi ketika harga benar-benar sudah di bawah shadow-nya, maka kalian bisa melakukan sell dengan target profit major support selanjutnya. Tetapi apabila harga akan memantul ke atas, kalian bisa melakukan entry di area resistance sebelah sini dengan target profit resistance selanjutnya. Lalu kalian bisa melakukan entry yang kedua apabila sudah melakukan retest dari resisten ini dan dia retest di area resisten yang sudah ditembus dan menjadi support. Kalian bisa melakukan buy kembali dengan target profit resistance yang lainnya yang itu ada di atas sini sampai harga menyentuh resistance kuat atau major resistance yang pertama tadi kita buat. Lalu ciri-cirinya di major support terdapat banyak penolakan harga baik di major support atau major resistance seperti ini. Ini adalah major support ketika harga tembus, lalu dia akan mencoba turun kembali, tetapi banyak penolakan di area sini dan menciptakan banyak shadow atau ekor-ekor pada candlestick. Lalu pada area resistance juga, major resistance support juga sering terjadi yang namanya false breakout. Jadi kita mengira bahwa harga sudah menembus resistance atau menembus harga sebelumnya, kita kira harga akan terus naik ke atas, ternyata tidak, tetapi malah turun ke bawah dengan dalam.
Jadi ketika kalian sudah melihat major support atau resistance dan harga sudah berada di area major support resistance, tunggu konfirmasi terlebih dahulu harga apakah akan melanjutkan kenaikan atau akan kembali turun atau false breakout. Jangan serta-merta ketika harga sudah menembus area major support and resistance, kita langsung eksekusi buy atau jual tanpa melihat konfirmasinya terlebih dahulu. Sama seperti ini ada major support, harga turun ke bawah. Ketika kita melihat ini, kita akan menjualnya di area bawah support, di area bawah support ini. Kita kira harga akan terus turun, ternyata dia naik terlebih dahulu, buat sebuah base, baru dia melanjutkan penurunannya. Jadi pastikan terlebih dahulu kita sudah mengetahui konfirmasinya apakah dia sudah melewati ekor candle yang panjang ini atau dia sudah melakukan retest seperti ini dan akan melanjutkan penurunannya. Sama seperti chapter kedua kemarin, kita harus mengetahui yang mana primary, yang mana secondary. Kita akan lanjut ke kesimpulan pada chapter ketiga ini. Kesimpulan pada chapter ketiga ini adalah, yang pertama, cari area support and resistance yang memantulkan harga secara signifikan. Yang kedua, akan banyak shadow atau ekor pada candlestick di area major support and resistance. Yang ketiga, tunggu breakout pada minor support and resistance untuk melakukan entry buy or sell, atau tunggu terjadinya retest untuk melakukan entry buy or sell. Sekian dulu pembahasan kita tentang support and resistance pada chapter ketiga ini. Pada chapter selanjutnya, kita akan membahas tentang dynamic support and resistance. Jadi buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe terlebih dahulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan chapter-chapter selanjutnya, dan juga like dan bantu share video ini agar makin banyak orang yang bisa belajar tentang analisa teknikal. Terima kasih sudah menonton chapter ini, sampai ketemu di chapter selanjutnya.